Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nadia Maharani dari Departemen Sistem Informasi dengan 3 digit NRP terakhir 160. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagian 0 dan juga bagian 1, yaitu import data dan juga deskripsi awal dataset. Nah, yang pertama, kita harus mengimport data kita. Di sini kita melakukan import data kita, yaitu data New York City Airbnb Open Data 2019, yang dimana data ini diambil dari Kaggle, dan dataset ini berisi beberapa informasi listing Airbnb di New York, seperti harga, tipe kamar, jumlah malam minimum, jumlah ulasan, serta lokasinya. Nah, setelah kita mengimport data kita akan melihat beberapa tabel isi dari data tersebut. Pada tahap ini, kita juga menggunakan beberapa library penting, yaitu seperti Pandas yang digunakan untuk memanipulasi data, lalu ada NumPy yang digunakan untuk operasi numerik, serta juga Matplotlib dan juga Seaborn yang digunakan sebagai visualisasi. Nah, setelah itu, dataset akan dimuat sehingga kita bisa langsung melihat bentuk tabelnya. Nah, lanjut pada bagian pertama, yaitu deskripsi awal dataset. Setelah mendeskripsikan dataset, kita melakukan proses feature engineering, yaitu menambahkan atribut baru agar data itu lebih informatif dan siap dipakai untuk analisis. Nah, ada 3 atribut baru yang kita buat, yaitu yang pertama adalah total potential revenue. Atribut ini digunakan untuk merepresentasikan pendapatan minimal yang mungkin diperoleh dari suatu listing. Rumusnya adalah total potential revenue adalah price kali minimum nights. Artinya, kalau sebuah kamar punya harga sewa $100 per malam dan minimum sewanya adalah 3 malam, maka total pendapatan minimal adalah $300. Dengan atribut ini, kita bisa mengukur potensi keuntungan tiap host, bukan hanya melihat harga per malam. Yang kedua adalah host type, di mana atribut ini dibuat untuk membedakan tipe host berdasarkan jumlah properti yang mereka miliki. Di mana single host itu ketika mereka memiliki calculated host listing count berjumlah 1. Namun superhost itu ketika calculated host listing count-nya itu lebih dari 1. Dengan atribut ini, kita bisa menganalisis apakah ada perbedaan pola harga atau jumlah ulasan antara host kecil dan juga host besar. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah categorized price, di mana atribut ini mengelompokkan listing berdasarkan kategori harga. Dataset kita dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada low, di mana 33% daftar dengan harga terendah, lalu ada medium, di mana daftar dengan harga di tengah, yaitu 33 sampai 66%. Dan yang terakhir adalah high, di mana 33% daftar dengan harga tertinggi. Dengan pembagian ini, kita bisa membandingkan karakteristik listing berdasarkan kelas harganya. Misalnya, apakah kamar mahal cenderung ada di Manhattan atau kamar murah banyak ditemukan di Prime. Nah, ini adalah tabel berisi kategori harga mulai dari low, high, dan juga medium. Nah, di sini kita juga menjalankan jumlah baris dan kolom dataset awalnya, yaitu kita memiliki 48.000 lebih total baris dan juga 19 kolom. Lalu kita memeriksa tipe data kita, di mana beberapa ada yang bertipe data integer, object, dan juga float, dan juga date. Jadi ini ada rangkuman statistik deskriptif kolom numeriknya. Setelah itu, kita sudah berhasil mengimpor dataset, mengenali jumlah baris dan kolom, mengecek tipe datanya, dan juga menambahkan beberapa fitur baru, serta juga melihat gambaran statistik awal dataset. Tahap-tahap selanjutnya akan dilakukan atau dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baik, saya Nayla Eka dengan digit NRP terakhir 100. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan dan penanganan missing value serta pemeriksaan duplikasi dan konsistensi data. Untuk missing values di sini sebelum kami cek, kami ubah terlebih dahulu yang last review menjadi date time karena dia merupakan tanggal dan dia belum konsisten. Setelah itu, kami cek jumlah missing value semua kolom dan dapat dilihat bahwa yang ada missing values-nya ada pada kolom name ada 16, hostname 21, dan last review dan review per month ada 10.052. Next. Selanjutnya kami visualisasikan berupa heatmap dan dapat dilihat bahwa last review dan review per month ini yang paling banyak missing values-nya. Next. Nah, asumsi kami kenapa ada sangat banyak missing values pada kolom tersebut adalah karena adanya data yang number of review-nya itu bernilai 0. Dan saat kami cek ternyata ada 10.052 yang number of review-nya 0, maka asumsi kami benar. Oleh karena itu, langkah yang kami ambil adalah kami ubah untuk last review ini, kami set ke tanggal hari ini, karena sampai tanggal hari ini belum ada review,
Dan untuk review per month kami set ke 0 karena reviewnya tidak ada, maka review per month-nya juga harusnya tidak ada. Lalu untuk kolom sisanya yang name dan hostnya tadi, yang 0 tadi kami berikan nilai unknown. Next. Nah, berikut adalah hasilnya. Next. Nah, setelah penanganan tersebut, kami cek semua datanya sudah tidak ada missing values. Selanjutnya, beralih ke pemeriksaan duplikasi dan konsistensi data. Yang pertama, kami identifikasi dulu data yang duplikat. Secara keseluruhan memang tidak ada data yang duplikat, namun di sini kami cek ada beberapa yang nama, room type, price, minimum night, dan number of review, serta availability-nya itu sama. Dan seharusnya tidak ada data yang bernilai sama pada kolom tersebut. Next. Nah, berikut hasil pemeriksaan kami. Next. Nah, langkah yang kami ambil adalah menghapus data yang memiliki duplikasi pada kolom-kolom yang telah saya sebutkan. Nah, berikut adalah hasilnya. Tidak ada lagi data-data yang sama pada kolom-kolom yang telah saya sebutkan. Nah, untuk konsistensinya juga sudah kami cek, sudah sesuai tipe datanya dan sudah konsisten seperti yang awal. Terima kasih. Selanjutnya, saya Muhammad Rifki Nafalaruf dengan NRP terakhir 132. Di sini pada nomor 4, kami melakukan deteksi dan penanganan layar, di mana metode penanganan kami menggunakan IQR atau box plot, karena dataset itu condong ke kanan. Nah, jadi menggunakan IQR. Di sini kita melihat ada beberapa kolom yang memang condong ke kanan seperti price, minimum night, dan juga sebagainya. Dan hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita visualisasikan juga dengan histogram. Nah, bisa dilihat bahwa datanya itu condong ke kanan. Nah, selanjutnya kita eh, melakukan transformasi log untuk agar datanya tidak terlalu condong ke kanan. Seperti pada kolom minimum night, selanjutnya pada number of review, dan selanjutnya pada kolom price, pada kolom review per month, kolom calculated host listing count, kolom total potential revenue. Nah, jadi eh, kolom-kolom tersebut yang kita gunakan transformasi log. Nah, selanjutnya kita visualisasikan kolom-kolom tadi dengan box plot, di mana setelah eh, kita transformasi log, itu data-datanya menjadi lebih bisa dilihat dibanding sebelumnya, di mana hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya pada nomor 5 yaitu transformasi data kategorikal. Di sini kami melakukan transformasi data yang kategorikal di mana kolom neighborhood menggunakan label encoding karena jika memakai one hot itu menyebabkan kolom terlalu banyak. Nah, kolom neighborhood group juga itu menggunakan label encoding. Selanjutnya, kolom room type, host type, dan categorized price kita menggunakan label encoding karena data bersifat ordinal atau memiliki urutan. Nah, jadi kita ubah menggunakan kode ini. Jadi setelah itu data kategorikal tadi itu berubah menjadi numerikal. Nah, selanjutnya ini untuk mengecek jumlah fiturnya bahwa masih sama 19. Baik, izin lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Arius Ananta Pratama dengan NRP terakhir 046 dari Departemen Informasi. Lalu untuk langkah selanjutnya adalah normalisasi atau standarisasi data. Nah, dataset yang sudah kita punya, kita perlu normalisasi atau standarisasi agar semua skalanya sama antara satu kolom dengan kolom lainnya. Ada dua metode, yaitu min-max scaler dan standar scaler. Kita memilih min-max scaler. Kenapa min-max scaler? Karena kita membutuhkan skala yang sama untuk di setiap kolomnya, agar memudahkan kita saat clustering. Lalu, kenapa tidak menggunakan standar scaler? Karena dari dataset kita banyak sekali kolom yang skew condong ke arah kanan, sehingga apabila kita standar scaler, datanya akan tetap skew ke arah kanan. Apabila kita min-max scaler, akan meminimalisir skew ke kanan. Lalu lanjut, untuk setelah kita standarisasi, kita melakukan EDA atau exploratory data analysis.
Yang pertama, kita mencari statistik deskriptif untuk setiap kolom yang bersifat numerik. Di sini ada kolom price, minimum night, number of review per month, counted listing count, availability 365, dan total potential revenue. Deskriptifnya bisa dilihat di dalam tabel. Lalu selanjutnya ada distribusi variabel numerik dengan histogram. Di sini dapat dilihat bahwa kebanyakan dari gambar, bisa di-scroll, kebanyakan dari kolom yang ada itu condong ke skew kanan. Hanya beberapa yang berdistribusi normal, yaitu distribusi price dan total potential revenue. Lalu selanjutnya adalah distribusi variabel kategorikal dengan bar chart. Di sini bisa dilihat untuk neighborhood kebanyakan berasal dari Williamsburg. Lalu untuk distribusi neighborhood group kebanyakan berasal dari Manhattan dan Brooklyn. Lalu untuk distribusi room type kebanyakan bertipe entire home atau private room, sedangkan untuk distribusi host type kebanyakan bertipe single house. Lalu untuk distribusi price kategori rata antara low, medium, dan high. Lalu ada korelasi antar variabel. Di sini adalah visualisasi heat map. Semakin merah berarti semakin berdampak positif untuk setiap variabel yang berubah. Bila semakin biru dia berketerbalikan value-nya. Di sini yang paling memiliki keterhubungan antar variabel yaitu ada total potential revenue yang dipengaruhi oleh minimum night dan price. Kalau ada availability 365 sedikit dipengaruhi oleh calculated host listing count. Lalu selanjutnya ada insight, bisa scroll. Insight yang kami temukan ada yang pertama, mayoritas Montana di New York hanya memiliki satu properti. Ini bisa dilihat dari distribusi host type, di mana single host lebih banyak daripada super host. Lalu yang kedua, banyak penginapan yang memiliki sedikit review, hanya sedikit yang memiliki banyak review. Dan biasanya penginapan dengan banyak review adalah penginapan dengan harga rendah. Jadi penginapan yang memiliki harga rendah banyak memiliki review, sedangkan penginapan yang dengan harga tinggi memiliki sedikit review. Lalu yang tiga ada persebaran penginapan di New York tersebar di area Brooklyn dan Manhattan. Bisa dilihat data recordnya adalah 20.000 dan 21.000 dengan rata-rata harga $124 dan $196. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.